Di hari yang mulia kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, meneruskan daripada syariat-syariat yang mulia. Kita duduk bersibuk bersama-sama melaksanakan salat Aidil Adha yang insya Allah nanti akan kita rangkai dengan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita, pelaksanaan udhiyah kita yang kita langsungkan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah dengan membesarkan Allah, dengan memuliakan Allah. Umat dan umat kafir kami bergema di ataskan bumi dari semenjak batu bernama matahari sampai pagi hari ini. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga dari kita. Sehat walafiat, luar rezeki kita, luar waktu kita, Allah jernihkan hati kita sehingga jernih hati kita. Kita keluarkan harta kita di jalan Allah, kita turun melaksanakan korban pada pagi hari ini. Kita ringankan kaki kita menuju tempat di mana di lapangan, di musola, di masjid, di lalu salat Idul Adha. Ringan kaki kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang luar biasa bagi diri kita hadirin yang pada sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu amalan yang paling Allah cintai pada saat ini hadirin sekalian selain penyembelihan daripada hewan kurban. Ini tidak luar biasa ini sekalian. Peningkatan daripada pelaksanaan ibadah semakin nyata di depan mata kita. Dari bentuk banyaknya hewan kurban saat ini, suatu hal nikmat yang Allah tingkatkan berkatnya buat kita semua hari sekalian. Kalau kita melihat pelaksanaan Idul Kurban, ini pada artian adalah kembali kurban korban yang berkorban adalah kembali
Subhanahu wa taala. La yanalullah luhuha wala dimauha wala yanaluhu taqwa. Bukan darahnya, bukan dagingnya. Jangan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai kepada Allah nilai taat kita, nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun harus ingat hadirin sekalian, yang namanya beraspek ibadah harus berangkat nilai ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah ikhlas kepada Allah karena memang perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus wa yu'tuz zakat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ibadah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita. Kalau memang kita korban ikhlas kita kan. Kata Rasulullah, "Man doha ibatan tahu muhtasiban." Dan barang siapa yang korban sudah terbaik korban, yang paling bagus korban. Sadar ya, memang dia punya harta dari Allah. Memang saya ini semuanya karunia dari Allah. Kalau perintahkan untuk kita berkorban, saya keluarkan harta saya untuk diri saya buat yang terbaik saya cari. Yang mana yang lebih terbaik? Dan jangan lupa itu muhtasiban ya, jangan mengharap saya mengharap kemudian orang terkait mobil apa saya pikirin, saya gak harap orang mau bilang bagaimana. Muhtasiban, saya hanya berharap daripada ridwan Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan apa yang dia korbankan. Maka diikhlaskan lahu hijaban minan nar, itu korban yang keluarkan akan menjadi penghalang dirinya untuk masuk dalam api neraka. Maka ini harus kita ingat nanti, siapa-siapa yang ada berkorban, siapa-siapa yang ikut patungan pada sapi itu di depan kita semua, yang baik berkenan kambing semua, yang akan di panitia mengatakan selesai sholat ini akan langsung diadakan beribadah korban, datang dan saksikan. Kenapa ini sekalian? Ini diriwayatkan oleh Fatimah putri Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Hai Fatimah, tidakkah kau saksikan hewan kurbanmu yang akan diberi?" Iya Rasulullah. Apa ada Rasulullah? Tidakkah kau ingin ya Fatimah, kalau semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di tempat itu, semuanya memohon berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk. Maka sekalian pada saat itu mereka yang datang itu berkata, kenapa? Seluruh makhluk yang ada di situ, apa itu nyamuk, lalat, apa yang ada kelihatan ada di sekeliling kita itu, mereka itu semua beristighfar untuk dirinya. Subhanallah. Ini yang bikin kita beri dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bangga akan keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Kita bangga di situ semua makhluk, malaikat, semua ada sekeliling di situ, semuanya menyaksikan dan beristighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini aspek yang pertama, ibadah. Ikhlas kita, apapun bila ikhlas. Kenapa? Karena kita mata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan takwa kita kepada Allah. Lalu yang kedua adalah istimewa. Ini nilai ruhnya ibadah. Ya. Apa yang kita keluarkan serah pada panitia. Kita serahkan kepada panitia mengatur. Saya tidak berharap. Tapi panitia harus cerdas. Pilih panitia yang cerdas. Walaupun orang itu dia bilang tidak begitu, manusia punya hati, cerdas kita, paham. Kita ikhlas, berikan dia, ya, terkorban, saya serahkan bagi siapapun diserahkan hak menerimanya. Karena ini merupakan korban. Namanya korban nggak ada, namanya korban itu minta daripada hasil pengorbanan. Ikhlas korban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Artinya apa diri sekalian? Bahwa ini adalah nilai karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau masih sayang sama harta kita, maka
ya ibna Adam ringin kandika ini wahai anak pindah itu si penanggung kepada Allah. Pindah itu si penanggung kepada Allah. Kenapa kata Allah berpindah? Walah jangan sampai hartamu itu terbelakang habis hartamu. Ya. Walah jangan sampai hartamu itu kanyut karena banjir. Walah dan hartamu sampai habis karena dicuri tolong orang. Kenapa tadi? Wa biyakum ahwaja mata kunu ilahi. Nanti aku akan kembalikan kepadamu di saat kamu membutuhkan. Tuh, itu kata Allah. Artinya kita manusia hidup itu kalau kita masih pengen butuh pertolongan Allah, kita masih butuh perhatian Allah. Ya, ingat kepada Allah di waktu kita lapang, ingat kepada Allah di kala kita senang, ingat kepada Allah di kala kita sehat. Itu kita punya harta. Kalau kita tidak punya, baru kita bertanya, ya Allah, di mana engkau ya Allah? Kenapa aku doa dikabulin? Kenapa hari ini susah banget ya Allah? Begitu banyak urusan, begitu banyak kesedihan, air mata bertetesan. Kenapa? Baru itu kepada Allah. Kalau kita emang ingat pengen ditolong sama Allah, kalau kita emang pengen satu kali tolong Allah, simpennya kita pindahin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah di jalan Allah, kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kembalikan. Kapan? Pada saat kamu membutuhkan. Itu kata Allah. Ini harus diskusinya Allah dan Allah. Jangan takut, jangan ragu kita. Kalau saya bukan dan ini saya kasih buat ini, besok saya bagaimana? Jangan takut. Justru kamu susah, Allah yang backup. Ini berada diskusinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini aspek yang kedua, nilai sedekah yang dibagikan daripada hewan kurban itu. Hidup kita harus banyak bersedekah di jalan Allah. Kalau aspek yang ketiga terakhir adalah aspek nasihat. Ini penting, ya. Kita bukan cuma datang lihat hari raya Idul Kurban, motong hewan, kambing, kerbau, sapi, potong semua, bagi-bagi darinya. Disinilah letaknya bahwa amalan ibadah kita itu jangan sampai sebatas syariat. Kita harus sampai kepada hakikat ibadah kita. Kalau syariat motong selesai, udah, wah saya motong bagus gede, bagus semuanya, mami ini motong begini, masalah ini motong begini banyak, tapi tidak ada hasil nilai apa-apa pada dirinya, ya. Bukan cuma istilahnya pada siang si ini ya, simpulan si ini yang korban, simpulan ini yang patut nambah korban sapi sama kambing, tapi pada saat hakikatnya pun kita yang pada saat ini nggak meliputi pada hewan kurban secara jahiliyah, secara hakikat kita harus mampu memotong daripada sifat hewani diri kita. Kenapa yang kita bukan itu hewan? Kenapa Israel diganti dengan hewan kambing? Artinya apa? Kalian harus mampu memotong sifat hewani dalam dirimu. Potong itu sifat hewani dalam diri apa itu? Rakus, serakah, mau menang sendiri, kagak dengar nasihat orang lain, ya kan? Enggak peduli pada orang lain. Disinggung dikit udah daripada marah-marah. Ini sifat hewani dia. Maka sampai dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia itu lebih susah daripada binatang. Lebih susah. Binatang aja kadang-kadang masih punya kasih sayang. Keajaiban. Singa amarusa katakan. Kadang-kadang singa perawat rusak. Anjing sama kucing musuh. Kadang-kadang teman akrab.
masih punya kasih sayang. Kalau ditinggal orang tuanya, dia yang salah. Tuh ada yang salah. Kadang-kadang manusia nggak peduli itu. Bagaimana mau saudara ke, mau kagak ke, mau senang-senang udah. Urusan besok mah belakangan, ada peduli itu. Ya kan? Maka dikatakan bahwa dalam Al-Quran wa ta'ala laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dikatakan dan sungguh telah aku jadikan bersama jahanam ya, yang penghuninya itu kebanyakan dari bangsa jin dan daripada manusia. Kenapa mereka bisa ada di sini? Maka dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi mereka tidak memahami akan daripada ayat. Mereka punya hati, tapi kok nggak punya perasaan pada orang lain. Mereka punya hati, tapi kok nggak melihat hatinya. Oh iya ya, saya hidup ini buat apa? Saya dapat ini dari mana? Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya begini. Oh iya ya, saya sihat itu dari Allah. Kalau nggak suka beribadah, buat apa saya kan gitu kan? Punya hati gak mahal dari. Maka mereka itu masuk dalam neraka. Lebih susah daripada kita. Punya hati tapi tidak memahami daripada Allah. Jangan sampai. Bahkan dikatakan oleh Allah, walahum a'yunun la yubsirun. Mereka punya mata, tapi mereka gak pernah mau lihat itu akan tanda-tanda kebesaran. Mereka tahu kalau di situ siang pagi, kita siang, kita sore, kita malam, besok pagi lagi. Ini kan besaran Allah. Kita masih hidup, alhamdulillah. Allah masih panjangkan umur saya. Alhamdulillah, tapi mana ke gunung ke laut ya kita dengan Allah. Atau kita lihat bagaimana keadaan mata kita, seri kita, ada yang hidupnya senang, ada yang susah, ada yang sedang dalam sengsara, ada yang kekurangan. Itu lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kamu yang dikasih nikmat oleh Allah, itu dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ingat ini kepada Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ini sekali. Lalu yang kedua, walahum ada la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi gak mau dengar daripada nasihat-nasihat. Pokoknya mau dengar kagak mau dengar, dan pernah mau ajaran orang. Yang penting dia paling pintar. Di manusia merasa paling pintar. Punya mobil gak mau dengerin orang. Wah, apaan ngomong begitu? Dia mau jangan dengerin. Perempuan ini paling benar, pakai sendiri lah begitu. Ya, dengerin nasihat agama ibadah, kiai ngomong soal ini kagak mau dengerin dia. Punya telinga, kagak tapi gak mau dengar daripada ayat-ayat Allah. Gak mau dengar nasihat, menang sendiri. Maunya paling di atas sendiri, maunya paling dipuji sendiri. Semua ini bukan hewan. Sebab binatang yang harus disembelih. Maka dikatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai hidupnya, lalai umurnya, lalai daripada kesehatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari sekalian, walaupun ceria, kita semuanya jadi ada yang korban, ada yang tidak korban, tapi dalam hakikatnya pada hari ini kita harus mampu mengorbankan nafsu hewani dalam diri kita, menyembelih nafsu hewani dalam diri kita untuk berakhlak mulia di masyarakat, untuk banyak sabar, untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
rizqi wa ablaghal quwwah wa ablaghal sehat wa ablaghal salamah wa ablaghal hadiah wa ablaghal jannah wa ablaghal maghfirah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyil karim sarad dunya wa sarad akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khotbah kita pada hari ini. Selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita dikasih umur bersama Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yanha 'anil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deset Pak Jun. Alhamdulillah. Bapak-bapak, sebentar kita foto bersama di depan. Yuk, semuanya foto dulu bersama di sini. Di depan banner dan jalan semuanya. Oh, Selamat Idul Adha, Bapak-bapak. Kami dari keluarga besar ya. ada yang berdiri, ada yang duduk. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Silakan dengan saya, ibu-ibu. Salah satunya remaja. Bayi, apa bayi? Kita apa bayi? Ini bayi. Gendra. Pak Tapir nih, Pak Tapir bayi dari. Gak akan semua kurang rapat. Cepat banget. Gak kedengaran suara lu Gendra. Gak kedengaran suara lu 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Bebas. Balik lagi, action. Bebas. Ibu-ibu silakan foto bersama di depan banner. Kirain gak mau bangun gitu. Iya. Bapak-bapak silakan menikmati hidangan. Ada kopi, ada teh, ada kue-kue dikit. Oh iya, bapak-bapak sebaiknya kita dulu ngapain dulu. Ibu-ibu jadi foto nggak? Bu Ika. Ayo, lihat kamera. Neng, ayo. Neng. Wah, Bu RT ini. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Selamat Idul Adha.